Yening tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kanjuruhan merupakan kerajaan yang pernah berpusat di wilayah tepat kota Malang saat ini. Hal tersebut dikonfirmasi dari penemuan prasasti Dinoyo. Kini prasasti sejarah kerajaan Kanjuruhan yang berangka pada tahun 682 Saka atau 760 Masehi itu tersimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Jejak sejarah Kanjuruhan juga dapat dilihat dari Candi Badut yang terletak di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Situs ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan dan dibangun pada masa pemerintahan Gajah Yana. Jacques Dumarche, seorang ahli bangunan kuno, berpendapat candi ini pernah mengalami dua kali perubahan, yaitu pada abad 9 dan abad 13. Demikian dikutip dari laman Kemendikbud. Candi bercorak Hindu Siwa tersebut menurut Purbacaraka terkait dengan prasasti Dinoyo, sebab lokasi penemuan prasasti Dinoyo tidak jauh dari Candi Badut dan sama-sama menunjukkan unsur Siwaisme yang menonjol. Berdasarkan pendapat B. Dehan yang juga dilansir di laman Kemendikbud, Candi Badut termasuk bangunan situs tertua di Jawa Timur karena arsitektur maupun seni arcanya memperlihatkan gaya Jawa Tengah. Pendapat ini didukung pula oleh Dr. R. Sukmono dalam disertasinya. Pengungkapan jejak kerajaan Kanjuruhan tidak terlepas dari diketahuinya isi dari prasasti Dinoyo yang ditemukan pada awal abad ke-20. Mengutip keterangan di situs Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu milik Kemendikbud, prasasti Dinoyo semula pecah menjadi 3 bagian dan ketiganya ditemukan di tempat terpisah dengan waktu penemuan yang berlainan. Pecahan pertama berupa bagian tengah prasasti yang ditemukan pada tahun 1904 di Desa Dinoyo. Meski diberitakan ditemukan di Desa Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tetapi prasasti tersebut kemungkinan besar ditemukan di Desa Merjoyo. Selanjutnya ditemukan pecahan kedua dan ketiga berupa bagian atas serta bawah prasasti pada tahun 1923 di Desa Merjosari. 3 desa tersebut letaknya bersebelahan sehingga tidak terpaut jauh jaraknya. W.J. van der Meulen berpendapat, meskipun prasasti Dinoyo memakai bahasa Sangsekerta, isinya menunjukkan adanya pengaruh bahasa Jawa kuno. Maka itu, pemahatan prasasti Dinoyo diyakini berlangsung saat awal mula penggunaan bahasa Sangsekerta dalam tradisi bahasa Jawa kuno. Prasasti Dinoyo memuat unsur penanggalan dalam Candra Sengkala berbunyi Nayana Fayurase, dan jika diuraikan berangka tahun 682 Saka atau
760 Masehi. Penafsiran ini menunjukkan petunjuk bahwa telah ada sebuah kerajaan yang berdiri di Dinoyo atau Malang pada abad ke-8 Masehi. Isi prasasti Dinoyo tentang peresmian bangunan suci bagi Arca Agastya yang dilaksanakan pada bulan Margasirsa tahun 682 Saka atau bulan November tahun 760 Masehi. Prasasti Dinoyo juga mengungkapkan informasi penting terkait silsilah penguasa kerajaan Kanjuruhan. Silsilah penguasa kerajaan Kanjuruhan dimulai dari Devasima yang memiliki putra bernama Limwa. Setelah diangkat menjadi Raja Kanjuruhan menggantikan ayahnya, nama Limwa berganti menjadi Gajayana. Limwa memiliki putri bernama Utajana yang menikah dengan Janania. Merujuk pada kajian Sri Sujatmi Satari dalam upacara Weda di Jawa Timur, telaah baru prasasti Dinoyo yang terbit melalui Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi volume 27 nomor 1 tahun 2009 halaman 38. Ketika prasasti Dinoyo ditulis, Raja Gajayana sebenarnya telah wafat. Fakta ini terlihat dari keberadaan kata Smatah di belakang nama Gajayana yang berarti seperti yang diingat orang. Selain itu, upacara pengganti Arca Agastya dari kayu cendana menjadi batu hitam serta pendirian bangunan yang tercatat di prasasti Dinoyo dilaksanakan oleh Anana yang merupakan anak Utajana alias cucu Gajayana. Selamat Sujud dalam artikel bertajuk Eksplorasi Nilai-nilai Pendidikan Bangsa dari Sejarah Lokal Malang mulai zaman prasejarah sampai masa Hindu-Buddha abad 11 yang terbit di Jurnal Sejarah dan Budaya volume 8 tahun 2014 menjelaskan bahwa sudah ada struktur sosial politik yang mapan di kawasan Malang, Jawa Timur pada abad ke-8 Masehi. Pada saat itu, kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin seorang raja bernama Liswa atau Limwa dengan abhiseka nama atau gelar Gajayana telah memiliki sistem pemerintahan yang tertata serta susunan masyarakat yang teratur seperti golongan petani, punggawa, dan bangsawan. Sementara Ruli Dwi dalam kajian historis tentang Candi Badut di Kabupaten Malang yang terbit di Jurnal Pancaran volume 2 tahun 2013 memberikan penafsiran terkait dengan isi dari prasasti Dinoyo. Menurut dia, kerajaan Kanjuruhan awalnya dipimpin oleh raja bernama Dawasima. Sepeninggal Dawasima, kerajaan tersebut dipimpin oleh anaknya yaitu Liswa dengan gelar Gajayana. Selanjutnya, sekitar tahun 742 hingga 755 Masehi, sepeninggal Dewasima, Liswa atau Gajayana memindahkan ibu kota Kanjuruhan dari sebelah barat Gunung Gelut ke sebelah timur Gunung Kawi. Ruli mengutip pendapat W.J. van der Maulen bahwa pemindahan ibu kota Kanjuruhan berkaitan dengan serangan angin ribut
atau Sanjaya yang menampar dari arah barat. Pemindahan itu disebut juga sebagai strategi terbaik Gajayana karena letak geografis Kanjuruhan yang berada di wilayah Tumapel yang dipagari barisan gunung. Keruntuhan dari Kanjuruhan sebenarnya bukan disebabkan invasi dari kerajaan lain, melainkan karena munculnya sebuah kerajaan baru yang dipimpin oleh keturunan Raja Mataram kuno, yakni Balitung, Daksa, Tulodong, dan Wawa.